Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Review. Melanjutkan materi dari materi dan korosi atau dikenal dengan bahan konstruksi teknik kimia. Ya. Di pertemuan keempat. Oke. Di pertemuan keempat mempelajari tentang struktur kristal. Yang jabarannya adalah struktur kristal, arah dan bidang kristalografi, dan bahan kristalin dan non-kristalin. Di sini cukup banyak bahasanya, jadi ini itu ada terpecah di berbagai tempat. Contoh di sini kalian bisa lihat di bukunya Fundamental of Material Science and Engineering punyanya Kaliser, ya. Itu bisa dilihat di bab 3. Namun di bab 3 ini judulnya adalah Structure of Metal and Ceramic. Jadi kita hanya mengambil beberapa bagian yang ada di dalam. Seperti biasa ya maksudnya. Nah, dari bab ini, bab 3 kalau dibuka nantinya akan masuk ke bagian ini dulu di crystal structure. Ya, di crystal structure. Lalu hanya mengambil fundamental, dense komposisi di sini, sampai di sini. Jadi kalau dibuka itu dari halaman 38 sampai 45. Ya, yang di sini ya, diklik 38 sampai 45. Lalu, sorry, berarti saya tulis saja sini. 38 sampai 45. Terus dilanjut lagi nanti di halaman 64 sampai 75. Lanjut nanti 80 sampai 82, kalau nggak salah ya. Lalu nanti 85 sampai 89. Ya, halaman-halaman yang digunakan. Oke, di bab 3 ini adalah ragam besarnya adalah struktur logam dan keramik. Dan di sini diibaratkan dengan sinar difraksi X ya. Tapi di sini tidak kita pelajari karena mungkin karena skupnya tidak dimasukkan ke arah sana. Ya. Oke, dari difraksi ini dia ada mengatakan tentang bidang kristalografi individu dalam kristal tunggal. Nah, kristal tunggal itu adalah salah satu contoh dari macam-macam kristal. Nah, ini adalah bentuk gambaran besar kalau ibarat kata kasih contoh lah ya tentang struktur logam dan keramik. Oke, di bawahnya lagi kita buka di sini. Nah, ini oke lah ya, walaupun tidak mengganggu semua inti. Sifat-sifat dari beberapa bahan itu ada urusannya dengan struktur kristal yang dimilikinya. Di sini dicontohkan sama dia ada magnesium sama beryllium murni, yang sebenarnya awalnya tidak terbentuk karena dia punya satu struktur kristal. Dan itu sifatnya dia rapuh ya di sini, dibandingkan logam murni dan logam yang tidak berbentuk seperti emas dan perak. Nah, di sini juga selain dari dia struktur kristalnya tadi ya, hanya satu struktur kristal, dia ada perbedaan properti yang signifikan antara kristal dan non-kristal. Padahal posisinya dia punya komposisi yang sama. Jadi bisa saja dalam satu komposisi yang sama dia bisa menjadi hal kristal ataupun non-kristal. Nah, bagaimana dikatakan non-kristal keramik dan polimer ini? Dia ada sifatnya optik transparan. Ya, mungkin kalau mengatakan transparan nggak transparan balik lagi ke pertemuan yang pertama yang ada bulat apa ya saya lupa ya di bab 1 kita lihat dia transparan tidak transparan sampai akhirnya itu dia tidak bisa menembus meneruskan cahaya ya ada di bab 1 waktu pertemuan pertama. Oke, yang ini dikatakan ya. Lanjut di sini, ini hanya beberapa yang saya translatekan karena mungkin ada beberapa hal nggak kita ambil ya di sini. Fokus dari bab 3 ini atau kita bagian struktur kristal ini dia mau lihat perbedaan atom atau molekul, bahan kristal dan non kristal. Lalu ada bilangan bulat indeks 3 arah, indeks Miller dan perbedaan bahan kristal tunggal dan bahan polikristalin. Ya. Ternyata ketika kita bahas yang tadi adalah bahan kristal dan non-kristal, sebenarnya ada polikristalin dan anisotropi ya di dalamnya. Lanjut, ini
halaman yang kita gunakan yang tadi pertama adalah halaman 38 sampai 45. Ya, di introduction ini dia ada kaitannya dengan bab sebelumnya yaitu tentang jenis ikatan atom. Ya, yang di sini urusannya dengan struktur elektron atom. Fokusnya adalah di sini atom dalam keadaan padat. Nah, konsep yang dikenalkan ada di bab ini adalah kristal dengan non-kristal. Ya, dan ketika kita membahas tentang struktur kristal pada logam dan keramik, karena bab ini hanya logam dan keramik ya, dia merinci tentang titik arah dan bidang kristalografi. Lalu di bahan kristal nanti akan ada kristal tunggal, polikristalin, dan non-kristal. Nanti ada di halaman belakang, ya, yaitu di halaman 80 ya. Ini berapa sih? 38. Di sini tuh, nah sini ya. Ada kristal tunggal, polikristalin, dan kristal. Dia ngebahas sampai ke belakang di introduction tadi. Dan pembahasan singkat tentang penentuan kristal dia pakai difraksi sinar X. Nah, jadi nanti ada bab-bab di sini, ada subbab di dalam sini yang kalian mungkin pelajari secara mandiri. Tidak cukup waktunya, sorry banget ya. Oke, kita akan bahas pertama adalah struktur kristal. Di sini dia punya konsep fundamentalnya. Jadi klasifikasi bahan padat ya menurut keteraturan atom ataupun ion yang tersusun satu sama lain. Jadi atom bahan kristal itu dia susunannya berulang dan jarak atomnya sama besar. Jadi teratur ya. Dan posisi ini mengakibatkan pemadatan posisi atomnya dalam posisi 3 dimensi yang secara berulang di sini. Jadi jarak antar atomnya dengan tetangga sebelahnya itu punya jarak yang sama. Nah, semua atom ataupun bahan keramik polimer tersebut itu solidifikasi normal, jadi padat. Ya, sedangkan untuk bahan atom non kristal atau posisi non kristal itu dikatakan amorf ya, mudah rapuh ya kita katakan. Dia kebalikannya, ya kebalikan dari atom bahan kristal. Ya, jaraknya jadi bisa dikatakan nggak urut, bahkan dikatakan tidak ada. Selanjutnya kita melihat di figur 3.1. Ini mungkin ada beberapa penjelasannya itu ada di paragraf halaman selanjutnya ya. Kalau ini dia tentang kristal tuh kan di sini ya. Dia langsung mengatakan kristal berpusat muka ya di sini ya. Karena nanti ada struktur kristal ada 3 ya, FCC, BCC sama satunya apa ya terakhir ya saya lupa ya. Ada di bawah nanti ya. Ini kalau di bab di figur 3.1 ini dia nunjukin ya bahwa ini sel satuan bola keras. Ini tereduksi karena sel satuannya terpisah-pisah dan tidak penuh ya. Nah, kalau yang sini kumpulan banyak atom. Ya. Nanti kita bahas yang 39 dia naik dulu ya ke bawah yang di sini nih. Ya. Sebentar, oh enggak ya. Oke. Ini di gambar 3.1a, ini dia nunjukin untuk satuan bola keras FCC, sedangkan yang ini tuh pusat atomnya itu diwakili oleh lingkaran kecil, memberikan perspektif posisi atom yang lebih baik. Jadi posisi yang ininya, yang dikatakan pusat atomnya, lingkaran kecil. Dan ini juga dikatakan pusat atom dalam atom. Sedangkan yang ini dia banyak atom, ya, jadi kristalnya ini, jadi bola atau inti atomnya nih saling bersentuhan. Satu, lihat ya bagian-bagiannya ya. Jadi ini inti atom satu ya, atau katakan inti atomnya inti ion, inti atom lagi. Inti ionnya ini saling bersentuhan dengan sini ya. Dan ini bisa dikatakan teratur ya letak-letaknya ya. Jadi dia nanti akan ada panjang rusuk kubus A. Di sini panjang rusuknya dilabelkan A sama dia, sedangkan jari-jari atomnya itu R. Selanjutnya di sini tadi sudah mengatakan kristal dan non-kristal. Sekarang sifat padatan kristalnya tergantung oleh bahan struktur kristal. Sedangkan struktur kristal tadi sudah disebutkan di atas. Mana
itu akan membahas tentang titik, arah, dan bidang kristalografi. Ya, jadi sini sifat padatan kristal tergantung dari bahan struktur kristal, yang tadi arah, titik, bidang kristalografi. Lalu sama poin yang kedua bergantung oleh cara di mana atom atau ion atau molekul tersusun secara spasial, ada jarak. Nah, dari sini juga nanti akan ada tentang apa sih jarak ya, jarak dari satu atom ke atom yang lain, keteraturannya ya, karena ini benda padat. Kalau padat dia ada keteraturan antar atom, satu atom dengan tetangganya. Dan itu bisa bervariasi ya dari beberapa bahan yang ditujukan. Kalau yang logam teratur, kalau untuk yang kayak keramik dan polimer ini kayak sifatnya bisa jadi kompleks. Nah, di sini ada juga dia memberikan model atom keras di sini yang pertama, ya, menggambarkan struktur kristal ini nih, di mana model atom bola keras ini dia bolanya diwakili oleh sebuah atom tetangga yang terdekat itu saling bersentuhan, gambar 31C ini. Oke, lalu di sini juga ada istilah lagi ya, struktur kristal itu diistilahkan ke arah kisi di sini. Berarti kisi itu ada susunan titik 3 dimensi yang bertepatan dengan posisi atom atau pusat bola. Katakan di sini. Oke, setelah kita mengenal konsep dari fundamental, selanjutnya kita ke satuan sel. Sel satuan. Nah, di sel satuan ini dia ada dua jenis, yaitu sel satuan kubik dan sel satuan heksagonal. Ya. Nah, yang tadi dikatakan bahwa tadi kan yang berulang-berulang tadi ya, masih ada kaitannya yang berulang, sehingga di sini pengertian sel satuan itu adalah penggambaran struktur kristal ya, menjadi sebuah entitas kecil yang berulang. Nah, sel satuan sebagian besar dari struktur ini paralelepiped ya, atau prisma yang memiliki 3 set wajah paralel. Biasanya itu strukturnya tuh X, Y, Z ya, kalau dikatakan di sini ya, 3 set wajah paralel. Nah, itu dia ngegambarinnya dari kerumput bola apa namanya? Yang 31C. Ini ya yang dikatakan sama dia ya. Karena menunjuk 31C sini. Oke, di situ dia gambarkan ke dalam sebuah bentuk kubus ya, sel satuannya. Dikatakan di sana, dan semua posisi atom dalam kristal dihasilkan jarak translasi jarak integral sel satuannya itu ada di masing-masing tepi. Ini ya, dikatakannya. Nah, sehingga di sini juga bisa dibahas kembali bahwa sel satuan adalah unit struktural dasar atau blok bangunan dari struktur kristal dengan melihat geometri dan posisi atom di dalamnya. Jadi di sini yang tadi diulang lagi bahwa sel satuan sebagian besar kristal itu bentuknya ada paralelepiped, ya, adalah prisma yang memiliki 3 set wajah paralel. Ini ya. 1, 2, 3, kalau terlihat ya 3 wajah paralelnya di sini. Nah, selanjutnya di sini ya dia lanjut kita ke poin 3.4. Jadi struktur kristal logam itu ada 3, yaitu dia berdasarkan struktur kristal kubik yang pusatnya berpusat muka atau disingkat FCC. Lalu struktur ininya dipusatkan pada body ya, yaitu BCC. Yang terakhir ada heksagonal HCP ya di sini. Jadi di sini ada beberapa pembahasan ya, dikatakan tentang struktur kristal yang pada umumnya pada logam biasa. Nah, karena tadi ada jarak ya dari satu atom dengan atom tetangganya lainnya, sehingga di sini juga ada penjelasan bahwa ikatan atom dalam kelompok bahan ini
bersifat logam dan juga dia bersifat non-direksional, dikatakan situ. Dan selanjutnya di sini penjelasan untuk yang berpusat pada muka ya di sini ya. Apa namanya? Dijelaskan dengan FCC. Namun sebelumnya dari FCC ini akan menampilkan sebuah garis besar bahwa karakteristik struktur kristal itu akan terbentuk dari posisi sudut dan face wajah ya, mungkin ya, saya juga bingung ya mengartikan wajah sini atau permukaan, lalu bilangan koordinasi dan faktor pengemasan atom. Nah, jadi dikatakan FCC itu dia apa namanya? Fokusnya ya di setiap sudut dan pusat semua permukaan kubus. Ya, dikatakan FCC di sini. Dan struktur kristal ini ditemui pada tembaga, aluminium, perak dan emas. Ada di tabel 3.1 bisa dicek sana. Ya. Nah, ini penjelasan yang di atas tadi ya, gambar yang ini ya. Oke. Nah, ketika kita mau ngitung, tadi kan ini panjang rusuk ya, panjang rusuk kalau kita katakan di sini ya, si A ini adalah 2 jari-jari akar 2. Di sini dihitung panjang rusuknya. Nah, untuk menjelaskan ini, dia akan berikan contoh soal di halaman 43 nanti bawahnya. Nah, ini tabel 3.1 ini adalah struktur kristal ya, dan juga jari-jari atom untuk logam 16 ya. Untuk 16 logam, Sini 2, 4, 6, 8. Oke, 16. Di sini ada struktur kristalnya, sudah diklasifikasi FCC, HCP, dan BCC. Di sini juga adalah jari-jari atomnya dalam satuan nanometer. Ya. Oh, ini juga ada convertnya ya, nanometer ke angstrom lah. Ini ya. Jadi nanometer itu dia ekivalen ke meternya 10⁻⁹, karena lebih kecil ya. Oke, masih lanjut dengan FCC. Di sini untuk struktur kristal FCC ya, yang di sini poinnya dia nanti itu adalah 4 atom utuh ditempatkan pada sel satuan ya. Lalu di sini juga ini udah saya highlight ya, sel satuan FCC itu 4 atom, karena nanti di bawahnya dia akan melibatkan si jumlah ini ya ke dalam bentuk ke dalam contoh soal ya. Dan posisi sudut dan wajahnya benar-benar setara di sini ya. Ada, yaitu yang dikatakan posisi sudut dan face di sini benar setara adalah transaksi sudut kubus dari sudut asli atom ke pusat atom. Ya, sudut berarti kan di sini ya sudut ya. Pusat atom diibaratkan nama dia di sini kalau misalkan peibaratannya. Jadi transaksi sudut kubus dari sudut asli atom ke pusat atom tidak mengubah struktur sel. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita balik ke sini ya. Ini ya karakteristik dari struktur kristal. Ada posisi sudut face tadi sudah. Sekarang bilangan koordinasi. Nah, di bilangan koordinasi ini untuk yang kubus berpusat muka atau FCC itu dia 12. Ini ada penjelasan yang lain-lainnya di sini ya. Namun biasanya yang saya highlight merah-merah itu adalah sebenarnya main point dari kalimat di paragraf ini. Ya. Jadi bagaimana bisa tadi 4, ini dia sekarang 12. Jadi di sini 4 atom tetangga memiliki 4 atom. Jadi kalau ibaratan dengan sini tuh ya. Ini kan dia bilang 4 ya. Terus dia buat lagi 1 kubus. Ya, berarti ada 4 atom lagi yang memilikinya di ini kan pertama dia bilang depan ya, ini daerah depan. Lalu dia bilang daerah samping kalau kita katakan. Ya, ini kan kalau ditimpa satu lagi jadi nggak kelihatan ya. Oke, ini yang bagian belakang, ini yang bagian atas. Nah, di sini ada istilah APF, yaitu faktor pengemasan atom di sini ya. Dan ini adalah jumlah volume bola
dari semua atom dalam sel satuan. Jadi kalau AFV itu ya udah di sini dia pakai persamaan volume atom ya dalam sel satuan dibagi dengan total dari volume sel satuan. Nah, untuk struktur FCC, faktor pengepakan atomnya atau pengemasan atomnya ini sebesar 0,74. Tapi saya lihat ini contoh soalnya tidak ada ya, malahan yang melibatkan faktor pengemasan, saya lihat di bawahnya. Dan ada bahasan di sini juga logam itu biasanya punya faktor pengemasan atomnya lebih besar ya. Karena adanya awan elektron bebas di sini. Selanjutnya bentuk yang kedua ya. Dari struktur kristal logam itu dia BCC. Jadi body center cubic crystal structure di sini ya. Dan kenapa dikatakan dengan BCC? Di sini dia punya 8 sudut dan 1 atom pusat di pusat kubus. Ya. Oke, ini sama penjelasan ini dengan model FCC ya, bersinggungan. Cuman kalau di sini dia diagonal kubus dia katakan. Kalau yang FCC mana dia? FCC itu dia tidak ngomong diagonal ya. Kalau kita bandingkan dengan sebentar kalimatnya sini ya. Oh, ini geometri kubus hanya berbahas sudut dan pusat semua permukaan kubus. Kalau yang di sini dia tentang mana tadi? Diagonal kubus ya, dan ya kalau dikatakan sini diagonal kubus. Sehingga di sini nilai A-nya, kalau sini kan A-nya 2R akar 2 kalau FCC, kalau BCC A adalah 4R dibagi akar 3. Ya. Kalau A ini adalah panjang satuan sel, yang ini adalah jari-jari atom atau panjang tusuk kalau kita katakan. Oke, di sini dia yang BCC, kromium, besi, tungsten, dan beberapa logam lainnya. Kalau di sini ya 16 metal inilah ya kita katakan. Nah, karena bilangan koordinasi BCC ini lebih kecil dari FCC, maka faktor pengepakan untuk BCC itu 0,68. Kalau FCC 0,74. Kita lanjut ke bawahnya. Ini saya merasa ini gambar sebenarnya kayak 3 dimensi, tapi enggak ya. Nah, ini yang BCC ya, di sini. Ini pengulangan kalimat yang di atas sebenarnya ya. Nah, yang tadi dia katakan ada 8 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 1 atom di pusatnya. Ya, beda dengan FCC ya. FCC ini dicontohkan dia 31 ya. 31 yang ini nih, yang FCC sama dia. Ya. Jadi atomnya cukup ya. 12 kalau nggak salah tadi kan. Kalau ini hanya 8 dan 1. Oke, ini contoh-contohnya ya dari yang BCC. Kalau yang FCC tadi kan dekat sekali ya jarang atomnya. Kalau ini tuh ada renggang-renggangnya. Nah. Oke, yang terakhir tadi kan FCC, BCC, yang terakhir adalah heksagonal. Dia katakan ya. Heksagonal di sini jadi nggak banyak yang punya bentuk seperti heksagonal. Seperti ini dia katakan. Nah, ini gambarannya. Ya. Jadi gambaran dari struktur kristal heksagonal. Jadi kalau dilihat dari sini dia membentuk ada 6 atom ya, membentuk segi 6 di sini. 1 atom di bagian tengahnya. Jadi kalau tadi 12 yang itu BCC 8, yang ini 6 ya. Dan dia katakan ada 3 atom tambahan ya, yang terletak di bidang atas dan bawah di sini ya. Dia juga punya atom tetangga terdekat di kedua bidang sama ya seperti ini.
Jadi membentuk hanya 6 saja. Nah, ketika dia buat rangka seperti ini heksagonalnya. Ya. Tapi mungkin lebih enak melihatnya yang ini. Ya, kalau bisa mengimajinasikan ke dalam 3 dimensi. Dan di sini dia katakan ada 6 atom tadi, jadi dia hanya akan membentuk sel satuannya berarti 1/6 ya. Dari setiap 12 atom di bawah, dan itu setengah dari 2 atom tiap muka pusat. Ya, dan ketiga atomnya ada di bagian bidang tengah. Ini dia, bidang tengah. Oke, jadi di sini rasio dari C per A-nya, kalau di sini mewakili ya, A-nya mungkin kita kalau diibaratkan dengan di sini berarti tadi kan banyak tusuk ya. Nah, ini adalah 1,633. Tapi ternyata di sini ada beberapa logam HCP yang heksagonal ini itu ada beberapa penyimpangan sehingga tidak ideal. Ya, nilainya tidak ideal. Oke, selanjutnya setelah mengatakan tadi biasa ya, habis ngomongin kalau satu kristal FCC ada 3 seperti ini. Nah, ini lanjut lagi ke bilangan koordinasi dan faktor pengemasan atomnya. Nah, kalau di sini bilangan, harusnya bilangan bukan nomor koordinasi ya. Bilangan ya. Sebentar. Bilangannya di sini HCP itu kalau dibandingkan dengan apa namanya, itu sama seperti FCC. Dia 12, 0,74. Tapi di sini dikarakteristikan sama dia ya apa logam yang termasuk dengan HCP. Kalau yang di sini kan kalau FCC itu dia aluminium, perak, emas dan tabel 3.1. Kalau di sini dia kadmium, magnesium, titanium, dan seng. Beberapa ada di tabel juga 3.1. Jadi lihat karakteristik dari struktur kristal ini, yang mana HCP, BCP ya. HCP dan FCC. Nah, ini ada selanjutnya adalah contoh dari problem ya di sini ya. Penentuan volume sel satuan FCC. Hitung dong volume sel satuan FCC dalam bentuk jari-jari atom. Nah, ini diilustrasikan yang FCC ya. Ini kan bisa ambil dari gambar yang ini ya. Dia ambil dari sini. Oke, ini panjang rusuk, ini juga, ini diagonalnya, ini R-nya ya. Kalau diibaratkan, kalau ini kan 4 kali ya. Ini kan 4R. Jadi kalau satu ininya berarti satu saja R. Ini kan kalau sini jadi 2R. Ini 3, ini 4. Nah, sehingga kalau kita melihat dengan benda seperti ini kan segitiga siku-siku ya. Berarti kan A kuadrat ditambah A kuadrat ini sama dengan 4F dikuadratkan. Segitiga siku-siku. Sehingga nanti kalau kita sudah menghitung dalam bentuk segitiga siku-siku, kita akan mendapatkan bahwa A-nya itu berapa. Ya. Jadi kalau A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 4R kita kuadratkan, maka pada akhir nanti didapatkanlah sini 2A kuadrat. Ya, sehingga di sini dapatnya 16R kuadrat. Nah, akhirnya kalau kita dapatkan di sini nanti A-nya itu adalah 2R akar 2. Dan untuk menghitung dari volume satuan FCC, kita volume kubus, kan di sini sudah tadi ya, sudah dapat nilai A-nya. Yang ini kan ya, rumusnya A adalah 2R akar 2. Tadi A-nya sudah dijustifikasi sebesar ini, dan volume kubus kan Anda tahu, sisi pangkat 3, ya, atau A pangkat 3 di sini dimasukkan, sehingga 16R pangkat 3 akar 2. Selanjutnya di sini ada example lagi, contoh 3.2, hitung faktor pengempakan atom APF di sini dikatakan ya untuk si FCC. Nah, sini tadi sudah dikasih label sama dia ya bahwa APF dari FCC itu 0,74. Nah, untuk menghitung faktor pengemasan atom itu adalah total dari volume si bola dibagi dengan total volume sel satuan. Nah, kita hitung dulu si total volume bola ya di sini, bahwa kita udah tahu ya tadi ya bahwa dia punya 4 atom sel satuan untuk FCC, sehingga volume atom itu volume bola itu yang kita tahu kan 4/3 pi R pangkat 3.
Sedangkan dikalikan dengan jumlah atom per sel satuan, yaitu ada 4, ini dikalikan, sehingga dapatlah 16/3 PR3. Nah, tadi kita sudah dapat nih total volume bola tadi ya, total volume sel satuan untuk bendanya bola yang dicontoh sebelumnya di sini. Ya, dia pakailah di sana VC-nya adalah 16/3. Sehingga kalau mau ngitung PF ya sudah dipakailah PS dibagi VC sehingga didapatkan 0,74. Ini seakan kayak membuktikan bahwa APF yang tadi diberikan di sini itu kan dia 0,74 faktor pengemasannya. Nah, ini beberapa tadi yang poin-poin saya highlight ya, bahwa sel satu CC 4 atom. Terus ini dia bilangan faktor, ya bilangan koordinasinya segini. Lalu ini dia sudah ngasih tahu nomornya. Ini seakan kayak pembuktian. Oke, nanti kita lanjut lagi ya.